saya di sini sebagai Ketut Devianti, saya akan menjelaskan tentang faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan budget unit yang diproduksi. Kegunaan budget unit yang akan diproduksi secara umum mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Secara khusus mempunyai beberapa kegunaan penting, yaitu sebagai dasar penyusunan budget unit kebutuhan barang mentah, yang kedua sebagai dasar penyusunan budget upah tenaga kerja langsung, yang ketiga sebagai dasar penyusunan budget biaya pabrik tidak langsung, yang keempat sebagai dasar penyusunan budget biaya administrasi. Tujuan anggaran produksi yaitu ada 4 bagian. 1. Mencapai tingkat keuntungan tertentu. Yang kedua, menguasai pasar tertentu. Yang ketiga, mengusahakan supaya perusahaan pabrik bekerja pada tingkat efisien tertentu. Yang keempat, mengusahakan dan mempertimbangkan pekerjaan dan kesempatan kerja berkembang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Madelali Kusumanita. Di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun budget unit yang akan diproduksi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua yaitu kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia, serta kemungkinan keperluasannya di waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya berkaitan dengan kegiatan produksi, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang keempat, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, serta kemungkinan penambahan di waktu yang akan datang. Yang kelima yaitu fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya berkaitan dengan fasilitas produksi, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Yang keenam, luas perusahaan yang optimal, yaitu kapasitas produksi yang memberikan biaya produk rata-rata persatuan atau unit yang paling rendah. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Bila perusahaan menetapkan persediaan dalam jumlah banyak, maka akan mendorong unit yang akan diproduksi dalam jumlah yang banyak pula. Perkenalkan, nama saya Leputu Trana Dewi, NIM 020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan perusahaan dalam menerapkan pola produksi selama periode tertentu yang akan datang. Pola produksi adalah perkembangan naik turunnya jumlah satuan unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu dalam rangka menghadapi pola penjualan selama periode tertentu yang akan datang. Sedangkan pola penjualan adalah perkembangan naik turunnya jumlah satuan unit yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Pada umumnya, perkembangan jumlah satuan yang akan terjual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang tidak selalu sama, melainkan berubah-ubah. Ada 3 pola produksi untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang, yaitu yang pertama pola produksi konstan atau stabil, yang kedua pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualan, dan yang ketiga pola produksi bergelombang secara moderat. Terima kasih.